ngopi, kalau mau curhat monggo. Terus mau koordinasi sama PW bisa jadi. Siapa saja yang ada di sini silaturahmi saling bertukar pikiran dan seterusnya. Terus ngopi kan ngambil terus. Dan itu untuk saya masuk di dunia gadget Nusantara itu. Itu sudah selanjutnya saya mau menghadiri ini dan karena menyiasati biar tidak seperti yang dulu. Yang pertama memang saya kasih jam, ini jam kunjungan. Yang kedua saya tidak sambutan seperti biasa, jelas tidak formal. Dan yang ketiga saya mohon maaf karena waktunya mungkin koordinasinya ya juga bisa koordinasi. Ini ada acara Kopda uji kayaknya memang, dan itu tidak ada panitianya. LPG itu tidak ada panitianya, jadi langsung saya. Dan saya mulai kalau sudah separuh ini baru 12 dengan daftarnya 30 kan belum ada separuh. Ya, yang jelas yang pertama itu kesini berarti kalau pengen karena nanti kalau saya ngomong kesini dia lupa. Ini bahaya kan? Dokumentasi. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, kalau meruqyah jangan niat pengen sembuh. Kenapa? Ini beda dengan pengobatan bumi yang orientasinya adalah pada kesembuhan. Kalau ruqyah itu tidak. Apalagi kita sudah diakui sebagai Sarjana LDP PBNU, jadi niatnya memang bukan hanya kesembuhan. Kalau di LKNU mungkin orientasinya ada kesembuhan, tapi kalau kita enggak, jadi tidak harus sembuh pasien, tidak harus sembuh. Kenapa tidak boleh tidak hanya orientasi pada kesembuhan saja? Kalau kita niatnya sembuh saja, nanti pasien nggak sembuh kamu kecewa, besoknya lagi nggak mau ya karena niat dari awal sudah belum sembuh. Yang kedua, kalau tidak sembuh, kalau sembuh kamu akan sombong karena dari awal sudah niatnya sembuh. Maka niatnya apa? Yang pertama niatnya adalah taat kepada Allah dan Rasul, karena satu-satunya obat yang diperintahkan Allah dan Rasul adalah Al-Quran. Jadi sebagaimana Allah katakan, sampai sudah pasti tahu bahwa lilladzina amanu billahi wa bahkan kata Nabi alaikum sifan ala salil Quran. Jadi ketika kita berubah dengan Quran, kita niatkan ketaatan atau ta'abud, penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah niat mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, karena satu-satunya obat yang nyambung ke akhirat hanya Al-Quran. Sebagaimana sering saya ceritakan bahwa ada orang yang ahli ruqyah, kemudian dia meninggal, fasalu rajulu fara'ahu fil manam faqal ma fa'alallahu bi. Ditanya temannya, apa yang kamu lakukan di akhirat? Ma qad ghafara li rabbi bi ta'zil Quran dan ta'zim. Aku diampuni Allah karena aku memuliakan dan mengagungkan Quran. Padahal dia ahli ruqyah, ketika ada orang sakit dibacakan hanya satu ayat Al Quran lima syifa, itu saja itu dapat mengampuni dosa, apalagi ayat yang kalian baca tadi. Mudah-mudahan proses ruqyah kalian ini dapat menjadikan sababun min asbabillah, sababun min asbab bahwa kita diampuni oleh Allah disebabkan karena kita mengagungkan Quran, minimal kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Nah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yasar. Jelas. Jadi mudah-mudahan harapan kita ya dapat syafaat oleh Al-Quran. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah karena kita ngeruqyah ini beda dengan medis. Kalau medis itu biasanya nggak ada unsur menyinggung gaib, maka kita ada nyinggung gaib. Maka benteng gaib itu perlu dengan aurat-aurat, dengan zikir-zikir yang harus kita mulazamah, kita istiqomahkan sebagai bentuk tahsinat kita, sebagai hisnan lirraqi, sebagai benteng dari seorang ruqyah itu harus ada syarat dan langsung. Maka saran saya yang pertama, baca atau kita wajibkan diri kita, bahkan saya wajibkan pada subuh zikir satu, pada asar hizbah, untung-untung ditambahi Wirdul Latif. Pada subuh untung-untung tambahi Rotibul Hadar. Yang ketiga sholat duha berbentengan. Keempat qiyamul lail. Yang kelima adalah swab gangguan gaib.
Karena swab gangguan gaib ini ibarat Iron Dome, jadi roket-roket santet yang menyerang itu akan terdeteksi dengan swab santet, tidak hanya hitungan hari tapi bahkan hitungan menit. Itu akan, kalau sudah terbiasa Allah akan tunjukkan. Karena sudah saya tajribah, swab gangguan gaib ini lebih baik daripada raga sukma, mediumisasi dan akhdul lawahi dalam arti hipnoruqyah. Itu karena kita hipnoruqyah banyak kelemahannya, salah satunya kalau di hipnoruqyah ketemunya pasti psikologis, trauma dan seterusnya. Tapi Iron Dome, jadi swab santet ini bisa dikatakan Iron Dome gangguan gaib. Jadi untuk deteksi gangguan gaib ini. Maka untuk mengantisipasi kita wajibkan kita lakukan swab gangguan gaib pagi dan sore. Dan jangan lupa setelah meruqyah kita harus melakukan swab sesering mungkin. Apakah ini buta moral? Tidak, karena Iron Dome swab gangguan gaib ini tanpa masuk alam bawah sadar, dalam kondisi sadar, ini adalah implementasi dari doa yang sudah kita tajribah, sudah kita istiqra, sudah kita riyadhi, dan insyaallah mustajab bizahil bibarakatuh insyaallah. Dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaj'al hadhil jami'ah fi al-sunnah wal jamaah kabupaten Cilacap wa dzalik wa kabupaten Lumajang jamiyatan mubarakatan Amin amin amin. Wa hasan akhlaqil karim wa yafadu sakin hadil sirril insi wasihri wasayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin wal fasiqin wa yafaduna wa iyyakum min makaidil khalqi ajmain. Amin. Wa yafaduna wa iyyakum min jamil fitani ma dhahara minha wa ma batana. Takun insyaallah hadil jamiyah darus siha wal afiyah wa darut taqwa wa istiqamah wa darul jihadi wa da'wah bi jahi khairil bariyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Demikian bisa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu